Halo para pencinta buah dan fakta unik. Apa kalian pernah berpikir kalau pisang, semangka, dan bahkan alpukat itu sebenarnya masuk dalam keluarga buah beri? Anehnya lagi, stroberi yang jelas-jelas ada kata berinya, ternyata malah bukan beri sama sekali. Ini bukan teka-teki, loh. Tapi fakta botani mengejutkan yang bakal mengubah cara kalian melihat buah-buahan favorit kalian selamanya. Seringkali, apa yang kita sebut buah beri di dapur sangat berbeda dengan definisi para ilmuwan botani di laboratorium. Ini bukan karena mereka sengaja ingin membuat kita bingung, tapi karena ada kriteria ilmiah yang sangat spesifik untuk mengklasifikasikan buah beri. Jadi, apa sih sebenarnya definisi ilmiah dari buah beri itu? Dalam ilmu botani, sebuah buah bisa disebut beri jika memenuhi 3 syarat utama. Pertama, buah itu harus berkembang dari satu ovarium atau bakal buah dari satu bunga tunggal. Kedua, buah itu harus memiliki lapisan tengah yang berdaging, yang disebut mesokarp. Dan yang ketiga, bijinya harus tertanam di dalam daging buahnya. Cukup jelas, kan? Mari kita coba terapkan definisi ini. Mari kita mulai dengan pisang. Yah, kalian tidak salah dengar, pisang adalah beri sejati. Pisang berkembang dari satu bunga, memiliki daging lembut yang kita makan, dan pada versi liarnya, pisang punya banyak biji kecil yang tertanam di dalamnya. Pisang yang biasa kita temukan di supermarket adalah varietas hasil budidaya yang bijinya sudah sangat kecil atau bahkan tidak berkembang. Tapi secara struktur botani, ia tetaplah sebuah beri. Selanjutnya, semangka. Mungkin kelihatannya aneh karena kulitnya tebal dan keras, tapi secara botani, semangka adalah beri raksasa yang termodifikasi, yang dalam dunia botani sering disebut sebagai pepo. Semangka memenuhi semua kriteria beri, ia berasal dari satu ovarium. Dan biji-bijinya tersebar di dalam dagingnya yang manis dan berair itu. Jadi, setiap kali kalian makan semangka, ingat ya, kalian sedang menikmati beri terbesar di dunia. Nah, yang ini mungkin paling mengejutkan bagi banyak orang, alpukat. Siapa sangka buah dengan daging creamy ini adalah beri? Tepat sekali. Alpukat adalah beri berbiji satu. Daging buahnya yang tebal dan lezat itu berfungsi melindungi satu biji besar di tengahnya, persis seperti definisi beri yang sudah kita bahas tadi. Jadi, lain kali membuat jus alpukat, katakan pada teman kalian bahwa itu adalah jus beri. Sekarang, kita beralih ke kasus yang paling kontroversial, stroberi. Kenapa buah cantik dan populer ini, yang namanya saja stroberi, justru bukan beri secara botani? Alasan utamanya adalah stroberi gagal memenuhi kriteria dasar sebuah beri. Stroberi tidak berkembang dari satu ovarium. Sebaliknya, ia terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak ovarium kecil. Ini menjadikannya sebuah buah agregat. Bagian merah, manis, dan juicy yang kita makan itu sebenarnya bukanlah buah sejati, melainkan jaringan dasar bunga yang membengkak dan besar. Lalu, di mana letak buah dan bijinya? Bintik-bintik kecil yang ada di permukaan stroberi, yang sering kita kira biji, sebenarnya adalah buah-buah kecil terpisah yang masing-masing berisi satu biji. Buah kecil ini disebut akin. Jadi, satu buah stroberi sebenarnya adalah kumpulan dari banyak buah kecil yang menempel di bagian luar. Ini benar-benar kebalikan dari definisi beri, di mana biji harus ada di dalam daging buah. Jadi, dunia buah-buahan memang penuh kejutan, ya? Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga beri lainnya seperti raspberry dan blackberry. Mereka, sama seperti stroberi, juga merupakan buah agregat, bukan beri sejati. Bintik-bintik kecil pada raspberry itu masing-masing adalah buah kecil yang disebut drupelet yang berkumpul menjadi satu. Agak membingungkan memang, tapi itulah keindahan dan kerumitan ilmu botani. Jadi, mari kita buat aturan main sederhana. Jika bijinya ada di dalam daging buah dan berasal dari satu bakal buah, kemungkinan besar itu adalah beri. Sebaliknya, jika bijinya ada di luar, atau buah itu berasal dari banyak bakal buah kecil, maka itu bukan beri meskipun namanya mengandung kata beri. Setelah tahu fakta ini, dunia buah-buahan jadi terasa lebih menarik, bukan? Ini menunjukkan bahwa klasifikasi umum kita sehari-hari seringkali berbeda dengan klasifikasi ilmiah yang lebih detail dan spesifik. Klasifikasi dapur kita lebih didasarkan pada rasa, tekstur, dan cara kita menggunakannya dalam masakan. Sedangkan klasifikasi botani murni berdasarkan struktur dan asal-usul perkembangan buah tersebut dari bunga. Dan ini tidak berhenti di situ saja.
Tahukah kalian kalau tomat juga sebenarnya adalah beri? Ya, tomat memenuhi semua syarat, berasal dari satu ovarium, berdaging, dan bijinya ada di dalam. Begitu juga dengan terong, cabai, dan bahkan mentimun. Mentimun, seperti sepupunya semangka, juga tergolong dalam kelompok pepo, sejenis beri dengan kulit yang lebih tebal. Jadi, saat kalian membuat sambal atau salad, sebenarnya kalian sedang menggunakan banyak sekali jenis buah beri. Di sisi lain, ceri yang sering kita anggap mirip beri, secara teknis bukanlah beri. Ceri adalah jenis buah berbiji keras yang disebut drup, sama seperti buah persik, plum, dan mangga. Perbedaan utamanya adalah drup memiliki lapisan keras seperti cangkang yang melindungi bijinya, sementara beri tidak. Dengan semua informasi ini, semoga kalian tidak lagi bingung saat menghadapi dunia buah yang penuh dengan krisis identitas ini. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sains bisa membuka mata kita terhadap hal-hal yang kita anggap sudah biasa. Melihat buah-buahan dari sudut pandang botani memberikan kita apresiasi yang lebih dalam terhadap keragaman alam. Jadi, sekarang giliran kalian. Coba tebak, buah apa lagi yang punya identitas ganda atau statusnya sebagai beri masih sering diperdebatkan? Mungkin buah kiwi atau anggur? Beritahu kami jawaban dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan fakta botani menarik seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten seru lainnya yang akan membuat kalian melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Sampai jumpa di video berikutnya.